Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfian Dahya. Kali ini saya akan menjelaskan job sheet saya mengenai materi pada hari ini, yaitu dengan judul menggunakan fungsi agregasi SQL untuk membuat ringkasan dan kelompok data seperti sum, average, count. Oke, kita langsung saja ke tugas 1. Oke, tugas 1, identifikasi dan penentuan tools. Yang pertama, tools yang digunakan itu Google Console. Alasan pemilihannya karena menurut saya lebih nyaman dan di sana sudah ada database saya. Selanjutnya tugas 2, identifikasi kebutuhan data. Tentukan kolom yang digunakan. Saya menggunakan 2 tabel. Pertama, table payment. Tujuan analisisnya untuk mengetahui total pembayaran berdasarkan metode pembayaran. Kolom agregasinya itu jumlah, kolom kategorinya itu metode. Lalu ada table purchase. Tujuan analisisnya untuk mengetahui total pembelian setiap pemain, kolom agregasinya harga, kolom kategorinya item. Untuk tugas 3, query dasar dan count. Yang pertama itu ada select from, langkah pertama itu select bintang from nama table. Yang kedua, hitung jumlah data, select count bintang as jumlah data alias biar kolomnya nanti menjadi jumlah data, from dari nama table. Ketika sudah jalankan query-nya, bisa dilihat di sini. Pertama-tama select bintang from purchase. Ini keluar semua table purchase saya. Select from games juga keluar semua table game saya. Kalau count itu untuk menghitung ada berapa row di dalam table tersebut. Di sini di dalam leaderboard ada 300 row ya. Kalau di players itu ada 300 players juga, row juga. Selanjutnya tugas 4, sum dan average. Sum itu untuk menjumlahkan semua, average itu menghitung rata-rata. Di sini query-nya select sum jumlah as jumlah payments, biar nama table yang keluar nanti ketika query-nya dijalankan itu menjadi jumlah payment. Di sini alias from payments. Penjelasannya, query ini digunakan untuk menghitung total seluruh pembayaran dari kolom jumlah pada table payments. Fungsi sum digunakan untuk mengetahui total pemasukan dari transaksi pembayaran. Lalu query yang kedua, select AVG atau average dari score as rata-rata from match result. Query ini digunakan untuk menghitung nilai rata-rata skor dari seluruh pemain pada table match result. Fungsi AVG digunakan untuk mengetahui performa rata-rata pemain dalam pertandingan. Oke, bukti hasil kerjanya bisa dilihat. Jumlah paymentnya ini kalau di sum itu sebanyak 12.126 juta. Kalau rata-rata menggunakan itu select average score dari table match result, itu rata-rata skornya 24,7. Nanti untuk yang kombinasinya ada di bawah. Oke, selanjutnya group by. Group by ini untuk kayak apa ya? Mengelompokkan gitu. Contoh query-nya select metode kolomnya count bintang as jumlah payment, average jumlah as rata-rata, biar count nanti jadi jumlah payment, average jadi rata-rata, from table payments, group by metode. Group by sama select ini sepaket ya, harus sama. Yang keluar itu kategorinya ada transfer, pulsa, e-wallet, jumlah data. Countnya ini ada transfer ada 250, pulsa 288, e-wallet ada 222. Untuk rata-ratanya sekian. Ini di sini bisa dilihat kayak berapa banyak terjadinya transfer, berapa banyak terjadinya pulsa yang memakai pulsa, seperti itu. Selanjutnya untuk query kedua, select item. Count-nya di jumlah itu as jumlah purchase, average-nya itu dari harga rata-rata, from table purchase, group by item sama ini.
Order by rata-rata descendant. Order by ini yang materi kemarin, yaitu diurutkan. Kalau descendant ini berarti dari Z ke A. Bisa dilihat. Yang keluar itu itemnya itu ada battle pass, weapon, skin, karakter, diamond. Lalu count, ketika di count ini yang keluar ini 141, 167 ini kayak berapa total item ini dibeli. Lalu harganya menjadi di kolom rata-rata sekian harganya. Oke, selanjutnya nih bukti hasil kerjanya bisa dilihat. Itu ada jumlah paymentnya, rata-ratanya, itemnya, jumlah purchase, rata-rata. Oke. Lalu tugas 6, kombinasi agregasi. Nah ini, sini saya menggunakan query pertama itu select metode, sama seperti tadi, count as jumlah payment, sum jumlah, as total, average jumlah, as rata-rata, from table payments, group by metode. Di sini metodenya ada transfer plus e-wallet, countnya ada sekian, total kalau ditotalkan jadi total paymentnya sekian dan rata-rata sekian. Lalu yang kedua sama seperti di atas, tapi di sini cuma ditambahkan. Kalau di atas itu nggak ada ini ya, nggak ada sum, tapi di sini ditambahkan sum atau total. Oke, lalu ini di sini saya mengganti table dimensi table ini menjadi table yang ada di database saya. Lalu saya masukkan ke AI. Saya menggunakan ChatGPT, dan yang keluar itu ada pertama select player ID, sum, harga, as total pembelian, from purchase, group by player ID, order by, total pembelian descendant, yaitu fungsinya untuk menentukan pemain yang paling banyak melakukan pembelian item. Yang keluar kolomnya, tabelnya menjadi seperti ini. Player ID 24, total pembeliannya sekian. Karena di sini select player ID dan dia ngesum, ngetotal harga itu dan dialiaskan menjadi total pembelian. Bisa dilihat sini. Dari table purchase, group by player ID. Sebenarnya kalau ini di join, bisa menggunakan join. Jadi player ID ini berubah menjadi nama playernya. Itu ada di bawah nanti. Select, lalu yang kedua saya menggunakan ada joinnya, query select G ini dari table games dialiaskan, ada nama games. Lalu sum menjumlahkan harga dari table purchase as total pendapatan, menjadi alias total pendapatan. From purchase dialiaskan menjadi P. Join games dialiaskan sebagai G. On P game ID yang ada di purchase dengan game ID yang ada di games. Fungsinya untuk mengetahui urutan game yang menghasilkan pendapatan terbesar hingga terkecil. Hasilnya seperti ini. Jangan lupa di group by. Group by-nya ini sama seperti select ya. G nama game. Group by G nama game. Order by-nya ini saya menggunakan descendant biar terlihat dari yang paling banyak. Bisa dilihat jadinya nama game. Tadinya ini harusnya ini game ID cuma 1 2 3 4 5 aja, tapi karena di join jadinya berubah menjadi nama game. Ada PUBG, Mobile Legends, Genshin Impact, Valorant, Free Fire dengan total pendapatan sekian. Berarti di sini PUBG Mobile menjadi game yang mempunyai total pendapatan paling besar. Selanjutnya ada join lagi. Hampir sama kayak atas, tapi bedanya di sini saya menggunakan average durasi menit dari table session. Karena di atas itu kan jumlah dari table purchase. Karena saya di sini menggunakan table session untuk melihat game yang paling lama dimainkan oleh pemain. Di sini Genshin Impact menjadi game yang paling lama dimainkan durasinya. Selanjutnya ini masih balik lagi ke biasa, select bulan, count session ID
as total session, from session, group by bulan, order by bulan SC. Sini menganalisis aktivitas bermain berdasarkan bulan. Bisa dilihat di sini bulan 1 sampai 12 total sessionnya dari bisa dilihat per bulan itu ada berapa session. Jadi bisa lihat di sini high activity-nya bisa dilihat di bulan keberapa. Oke, selanjutnya ada select mode, count match ID as total match, lalu from table match, group by mode, order by-nya descendant. Sini untuk mengetahui mode permainan yang paling sering dimainkan. Di sini tadinya itu harusnya modenya ini ada turnamen, ada rank, ada casual. Di sini karena sudah dijumlahkan berarti paling banyak match dimainkan itu match turnamen. Selanjutnya select player ID, average score as rata score, from table match result, group by player ID, order by rata-rata skor descendant. Di limit 10. Di sini untuk menentukan pemain dengan performa terbaik berdasarkan skor rata-rata. Bisa lihat di sini saya mengambil dari paling atas, berarti player ID 19 dengan rata-rata skor 44.000 paling tinggi. Sebenarnya di sini bisa dijoinkan player ID ini menjadi nama playernya. Lalu selanjutnya select player ID total score from leaderboard. Di sini untuk menampilkan 5 pemain terbaik berdasarkan total score. Karena sini saya limit 5 dan order by-nya descendant. Lalu selanjutnya select metode count payment. Ini hampir mirip sama tugas yang tadi. As total pembayaran from payment, di sini untuk melihat metode pembayaran yang sering digunakan. Di sini bisa dilihat transfer paling sering digunakan yang beda dikit sama pulsa. Lalu select item count, purchase as total dibeli, from table purchase where item skin or item diamond. Di sini saya ingin mengetahui seberapa sering item tertentu dibeli. Item tertentu ini saya memilih menggunakan where, di mana item skin atau item diamond. Saya bisa mau lihat antara dua item itu. Di sini bisa dilihat total diamond itu ada 168 dan skin 166 dibelinya. Oke. Selanjutnya ini ada player ID, sum, harga, total belanja, menampilkan 10 pemain dengan total belanja terbesar. Dengan from purchase. Bisa dilihat di sini. Player ID 24 dengan total belanja paling banyak ya. Ini menandakan loyalitas pemain tersebut terhadap suatu game yang dimainkan. Selanjutnya tugas 7 dokumentasi query. Di sini saya sudah menyimpan semua query yang telah dibuat. Saya sudah menjadi CSV, sudah ada di folder drive yang saya kirimkan. Ini contoh salah satunya. Oke, lalu tugas 8 validasi hasil data. Saya menggunakan pengecekan manual menggunakan Excel. Kalau query-nya ini select average score as rata-rata from match result. Kalau menggunakan SQL ini rata-ratanya 24,7335. Pas saya menggunakan Excel pakai rumus sama dengan average, lalu saya blok semua di kolom tersebut, hasilnya sama 24,7335. Oke. Gunakan hasil dari tugas 6. Buat ringkasan hasil analisis, tulisan kesimpulan. Oke. Yang satu, saya dari 10 query yang saya ambil dari AI, bisa dibagi menjadi beberapa kategori. Di sini saya membagi menjadi 3 kategori. Yang pertama itu transaksi dan pembelian player. Hasil analisisnya dari hasil query terlihat bahwa terdapat beberapa pemain dengan total pembelian yang jauh lebih tinggi dibanding pemain lain. Selain itu, item seperti skin dan diamond itu menjadi item yang paling sering dibeli. Metode pembayaran tertentu juga lebih dominan digunakan oleh pemain. Tadi bisa dilihat transfer itu paling tinggi ya, transfer dan pulsa
pulsa di posisi kedua. Insight-nya, ada player yang menjadi penyumbang pendapatan terbesar di suatu games. Lalu item premium seperti skin dan diamond paling diminati. Lalu metode pembayaran favorit memudahkan player saat transaksi. Saran atau keputusan bisnisnya, perusahaan sebaiknya menjaga player yang sering melakukan pembelian dengan memberikan bonus top up, diskon khusus atau program member VIP agar mereka tetap loyal. Untuk meningkatkan penjualan item yang paling laris seperti skin dan diamond, bisa dibuat juga dalam bentuk paket bundle atau promo event terbatas. Selain itu, metode pembayaran yang paling sering digunakan harus diprioritaskan agar transaksi berjalan lancar, agar tetap banyak yang transaksi. Sedangkan metode yang jarang dipakai itu perlu dievaluasi apakah masih perlu dipertahankan atau ditingkatkan lagi penawarannya seperti ada promo cashback dan lain-lain. Yang kedua, kategori performa game dan pendapatan. Hasil analisisnya, game tertentu menghasilkan pendapatan lebih besar dibanding game lainnya. Bisa dilihat tadi di atas, game Free Fire ya. Game PUBG Mobile jadi total pendapatan paling banyak. Oke. Selain itu, game dengan rata-rata durasi bermain yang tinggi menunjukkan tingkat engagement yang baik dan aktivitas bermain juga berubah berdasarkan bulan tertentu. Bisa dilihat tadi dari session per bulannya ya. Insight-nya ini, game yang sering dimainkan biasanya menghasilkan pendapatan lebih besar ya. Semakin lama player bermain, semakin besar kemungkinan mereka melakukan pembelian. Lalu bulan tertentu bisa lebih ramai karena event atau promo. Siapkan kapasitas server pada bulan dengan traffic tinggi. Saran atau keputusan bisnisnya, game yang memiliki pendapatan tinggi harus menjadi prioritas utama untuk dikembangkan karena sudah terbukti berhasil menarik player. Perusahaan dapat menambahkan update rutin, event mingguan, dan hadiah login agar player tetap aktif setiap harinya. Untuk game yang pendapatannya rendah, perlu dilakukan lagi evaluasi apakah masalahnya ada pada gameplay atau persyaratan khusus komputer, spek atau hadiah atau kurangnya promosi atau engagement lainnya. Data session bulanan juga bisa digunakan untuk menentukan waktu terbaik menjalankan event besar agar hasilnya lebih maksimal. Karena ketika lagi high activity bisa tuh ditaruh event besar supaya pas lagi banyak yang mainin pada menggunakan event tersebut. Lalu kategori terakhir yang ketiga, kompetisi dan performa player. Hasil analisisnya, mode permainan turnamen lebih sering dimainkan dibanding mode lainnya tadi. Lalu ada juga player dengan skor yang sangat tinggi dan selalu masuk leaderboard. Insight-nya, mode permainan yang paling sering dimainkan menunjukkan bagian game yang paling disukai player. Lalu kayaknya banyak yang suka turnamen karena mungkin lebih ada persaingan ya, ada tujuan lah untuk main game tersebut. Player dengan skor tinggi biasanya lebih aktif dan bisa jadi contoh bagi player lainnya. Lalu leaderboard membuat player lebih semangat karena ada persaingan untuk menjadi yang terbaik. Nah ini, karena orang memainkan turnamen karena ingin masuk leaderboard. Oke, saran atau keputusan bisnisnya, mode permainan yang paling populer perlu terus dikembangkan agar player tetap tertarik dan tidak bosan. Biar tidak itu aja, mungkin leaderboard, nambah map baru atau mode baru dan lain-lain. Untuk mode yang kurang diminati, perusahaan bisa menambahkan hadiah khusus atau event agar lebih banyak player mencoba mode tersebut. Sistem leaderboard juga perlu dibuat lebih menarik, misalnya dengan hadiah bulanan, kalau juara satu itu dapat skin atau gimana, badge khusus atau item eksklusif untuk pemain terbaik. Selain itu, turnamen kecil dapat dibuat juga secara rutin untuk meningkatkan persaingan dan menjaga player tetap aktif bermain supaya masih ada spark untuk kompetitifnya. Baik, sekian saja tugas saya. Terima kasih.